Ya, konstruksi model itu yang bagaimana sih, Pak? Yang gini loh, Bu, yang Bapak Ibu, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 misalnya. Ya, jadi kita sudah menentukan apa yang menjadi variabel dependennya dan kemudian apa yang menjadi variabel independennya. Ini namanya konstruksi model, ya, konstruksi model regresi. Contohnya banyak, tapi nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, kemudian setelah model dikonstruksi seperti ini, gitu ya, langkah berikutnya adalah data collection. Jadi Bapak Ibu mengumpulkan, mencari data sesuai dengan apa model yang sudah disusun, ya. Setelah model konstruksi, kemudian adalah data collection, ya, data collection. Nah, data collection. Nah, setelah data dikoleksi, dikumpulkan, data terkumpul, sudah siap, maka adalah proses estimasi model ini, ya, estimasi model, estimasi model, ya. Nah, estimasi model itu bisa digunakan, bisa menggunakan salah satu alat yang disebut dengan OLS atau Ordinary Least Square, dan dia sering sekali dipakai, ya, banyak sekali dipakai begitu di penelitian-penelitian karena memang OLS ini mudah untuk dipahami, lebih intuitif begitu, sehingga dia sangat umum ya untuk dipakai. Nah, di lab ekonometrika pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan estimasi model dengan menggunakan ordinary least square atau OLS. Ya, ini ada dua subbagian. Pertama, mungkin saya akan perkenalkan intuisi dari OLS itu apa, kemudian adalah derivasi OLS-nya. Ya, nah kemudian setelah ini baru nanti kita masuk bagaimana aplikasinya di Stata, Bapak Ibu. Ya, bagaimana aplikasinya di Stata, bagaimana melakukan estimasi sebuah model menggunakan OLS di dalam Stata. Ya, oke. Saya masuk ke bagian pertama ya Bapak Ibu, konstruksi model di dalam analisis regresi. Nah, pertama perlu saya sampaikan bahwa apa itu yang dimaksud dengan analisis regresi ya. Jadi analisis regresi itu merupakan sebuah metode Bapak Ibu ya. Metode untuk apa? Mengestimasi, melihat gitu ya, hubungan antara variabel dependent atau variabel bergantung dan variabel independen atau variabel bebas. Jadi kita ingin tahu gitu bagaimana hubungan dari variabel dependen dan variabel independen itu. Nah, itu sebenarnya analisis regresi begitu, ya. Nah, persamaan regresi itu adalah persamaan yang menunjukkan gitu ya hubungan linear antara dua variabel tadi. Jadi akan ada satu variabel yang menjadi variabel dependen atau variabel bergantung dan akan ada satu variabel yang menjadi variabel independen atau variabel bebas. Nah, pertanyaannya kan begini. Bagaimana kita menentukan sebuah variabel itu dia menjadi variabel dependen dan variabel lain menjadi variabel independen? Nah, jawabannya adalah penentuan variabel apa yang menjadi variabel dependen dan variabel apa yang menjadi variabel independen itu harus didasarkan pada dua hal, Bapak Ibu. Teori dan penelitian terdahulu atau previous studies. Ini penting ya. Ya. Jadi konstruksi model, penyusunan model, penentuan variabel dependen dan variabel independen itu dia harus selalu didasarkan pada teori dan atau penelitian terdahulu. Itu kenapa Bapak Ibu di semester-semester awal itu mendapatkan mata kuliah teori ekonomi makro, teori ekonomi mikro, ekonomi pembangunan, begitu ya, agar Bapak Ibu itu lebih familiar dengan berbagai macam teori yang ada, begitu. Sehingga nanti ketika menyusun tesis,
pengetahuan akan teori-teori itu bisa Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu jadikan sebagai dasar penyusunan model di dalam tesis Bapak Ibu gitu ya. Nah, di dalam ilmu ekonomi kita mungkin untuk beberapa orang ya cukup familiar dengan teori konsumsi Keynes misalnya ya. Kemudian ada teori modal manusianya Becker ya kalau di ekonomi pembangunan. Nah, misalnya di teori konsumsi Keynes, si Keynes kan bilang bahwa konsumsi itu merupakan fungsi linier dari pendapatan gitu ya. Jadi konsumsi C sama dengan fungsi dari income kan gitu. Ini menurut Keynes. Maka berdasarkan teorinya Keynes ini ya, konstruksi model kita adalah bagaimana konsumsi itu menjadi variabel Y-nya, konsumsi itu menjadi variabel Y ya sama dengan beta 0 ditambah beta 1 income. Kan begitu. Nah, ini model yang kita dapat, kita peroleh gitu ya, bahwa yang menjadi variabel dependent itu adalah konsumsi dan variabel independent ini adalah income-nya. Dasarnya apa penentuan model seperti ini? Itu adalah teori konsumsinya Keynes gitu. Kalau kalau saya nggak tahu ya, saya belum pernah nguji tesis, tapi kalau nguji skripsi itu ya salah satu part yang paling krusial yang akan kita pastikan benar-benar itu adalah bagian metodologi, khususnya adalah spesifikasi modelnya ya. Jadi harus clear gitu bagaimana modelnya disusun begitu. Dasar teorinya apa, bagaimana mekanisme dari satu variabel independen itu mempengaruhi variabel dependennya itu harus mampu dijelaskan begitu. Jadi nggak asal ya Bapak Ibu gitu. Kemudian kita punya teori kedua misalnya teori model manusianya Becker. Teori ini bilang bahwa eh, productivity productivity itu dipengaruhi oleh merupakan fungsi dari pendidikan dan kesehatan. Pendidikan kesehatan. Nah, ini teorinya Becker bilang begitu bahwa produktivitas seseorang itu atau produktivitas itu ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan. Orang yang terdidik itu punya pengetahuan lebih sehingga dia bisa menggunakan pengetahuannya itu untuk bisa bekerja dengan lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Kemudian orang yang sehat itu juga punya chance untuk bekerja dengan baik. Nah, misalnya dalam satu minggu dia bisa bekerja selama 6 hari. Sementara orang yang tidak sehat mungkin em, seminggu dia hanya bisa bekerja 2 hari begitu ya, sehingga itu menentukan produktivitasnya. Nah ini menurut Becker begitu. Nah dari teori Becker ini kita bisa konstruk sebuah model ya, konstruk sebuah model yang menunjukkan bagaimana variabel-variabel ini saling berpengaruh. Jadi di sini productivity atau produktivitas ini dia behave atau dia punya peran sebagai variabel dependent begitu ya. Kemudian pendidikan dan kesehatan ini berperan sebagai variabel independen ya. Nah, produktivitas itu misalnya kita ukur menggunakan GDP per kapita atau kalau itu untuk makro ya. Kalau mikro mungkin bisa income begitu. GDP per kapita sama dengan beta 0 ditambah pendidikan itu bisa kita proksi, kita dekati dengan misalnya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan misalnya. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan ya ditambah ini beta 1 ya. Beta 1 beta 0 ditambah beta 1 pengeluaran pemerintah untuk pendidikan ditambah
beta 2 pengeluaran pemerintah untuk kesehatan. Nah, ini bisa kayak begini ya. Jadi kita bisa menyusun model bahwa GDP per kapita itu dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah teori dari model manusianya Becker gitu. Ya, sehingga kita menentukan GDP per kapitanya sebagai variabel dependen, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan itu menjadi variabel independen. Itu. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Pak, izin bertanya, Pak. Itu Oke. modelnya nggak kurang ditambah error term, toh? Oh iya, iya, iya. Oh iya, 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 betul. Saya cuma in the sake of simplicity aja sih. Jadi nggak saya Oh, tulis. iya ya, Pak. Iya, betul. Kalau model ekonometrika ditambahi error terms di ujung equation-nya ya, Bapak Ibu. Kalau kita mau apa rigor gitu nulisnya. Tapi saya cuma ini apa ya for the sake of simplicity aja gitu. Karena saya nulisnya pakai mouse loh, Pak. Sulit. Oke, oke, Betul, Pak. betul. Terima kasih, Pak. Mm-mm. Yang lain? Nggak ada ya? Oke. Sebentar ya. Oke. Nah, terus kalau mau rigor lagi, Pak, ditambah error term, kemudian ada subscript-nya ya. Ada subscript-nya, huruf kecil di sini. Bisa I, bisa T, bisa IT gitu ya. Kalau I berarti dia datanya adalah cross section. Jadi GDP per kapita I. B0 ditambah beta 1 pengeluaran pemerintah pendidikan I kecil. Beta 2 pengeluaran pemerintah sektor kesehatan I kecil. Kemudian ditambah error term. Ini kalau datanya adalah cross section. Kalau datanya time series, berarti di sini ada subscript T ya. Kalau panel berarti IT ya, gitu. Ya, itu kalau kita mau rigor ya. Oke, itu terkait dengan bagaimana konstruksi model dilakukan ya Bapak Ibu. Bagaimana satu variabel itu dia kita tentukan sebagai sebuah variabel dependent dan bagaimana variabel yang lain itu berperilaku apa kita tentukan sebagai variabel independen. Nah, setelah modelnya kita susun, kita konstruksi, langkah berikutnya adalah data collection kan Bapak Ibu. Data collection eh, dikumpulkan datanya sesuai dengan modelnya tadi. Setelah itu kita bisa melakukan estimasi modelnya, ya, estimasi modelnya. Dan salah satu metode yang bisa dilakukan untuk mengestimasi sebuah model itu adalah ordinary least square atau OLS, ya, OLS. Nah, OLS itu pada prinsipnya dia akan menentukan persamaan regresi. Misal ya Bapak Ibu ya, misal. Bapak Ibu masih ingat nggak kemarin data yang saya berikan yang petani itu? Ingat ya? Nah, misalnya berdasarkan misal ya, berdasarkan penelitian terdahulu, saya dapat begini, modelnya saya konstruksi begini. Produksi, produksi petani, misalnya itu jagung ya, datanya jagung. Produksi petani itu merupakan fungsi dari apa ya kemarin? Saya lupa. Ada variabel apa aja ya? Saya lupa. Oh, usia. Misal, produksi itu dipengaruhi oleh usia petani. Semakin mature, semakin tua petaninya, berarti dia semakin punya banyak pengalaman, sehingga dia tahu bagaimana menanam itu yang baik, yang efisien, yang inilah, yang bagus begitu ya, sehingga semakin tinggi usia petaninya, harapannya produksinya semakin meningkat begitu. Misal seperti itu. Maka kita bisa tentukan bahwa produksi ini sama dengan beta 0 ditambah beta 1 usia ya, ditambah error termnya ya. Nah, kemarin data yang saya berikan ke Bapak Ibu itu jenis data apa? Time series, cross section atau panel?
Ingat nggak data yang kemarin Bapak Ibu? Cross section ya Pak ya. Cross section ya. Jadi data cross section itu adalah unit individu yang kita amati itu banyak, tapi dalam satu periode waktu. Jadi titik waktunya hanya satu begitu. Ya, jadi kita mengamati banyak petani, tapi hanya dalam satu periode waktu satu waktu gitu kan. Nah, itu disebut dengan data cross section. Nah, ketika data cross section, maka penulisan modelingnya kita tambahi subscript I di sini ya. Produksi I, beta 0 ditambah beta 1 usia I, ditambah EI. Ya. Nah, ini misalnya kita punya model seperti ini asumsinya ya, pura-pura begitu. Penelitian terdahulu bilangnya begini. Ya. Nah, kemudian model ini tuh bisa kita estimasi ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan mencoba untuk mendapatkan beta 0-nya ini berapa sih? Beta 1-nya ini berapa sih? Ya. Kita pengen tahu gitu ya, biar keluar angkanya, biar keluar koefisiennya begitu. Nah, untuk bisa mengeluarkan koefisien ya beta 0 beta 1 itu biar berubah menjadi sebuah angka, itu salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah OLS, ordinary least square ya, Bapak Ibu. Jadi untuk dapat beta 0 beta 1 itu salah satu metodenya adalah OLS. Ya. Nah, OLS itu pada prinsipnya dia akan menentukan beta 0 dan beta 1 itu dengan meminimalkan minimizing jumlah dari kuadrat jarak vertikal antara nilai Y asli, dependent asli dengan nilai predicted Y-nya. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu, ini produksi. Di sumbu Y-nya ini adalah kan variable dependent-nya adalah produksi ya. Berarti di sini di sumbu vertikal adalah produksi. Kemudian di sumbu horizontalnya kan usia tadi ya. Usia. Nah, kemudian ini adalah datanya. Ya, jadi misal data ini berarti usia sekian, produksinya sekian. Ini adalah datanya. Ya, berarti ini misalnya usianya di sini 70 misalnya ya. Ini apa? Ini misalnya produksinya 100 ton misal. Berarti petani yang ini di titik ini ya di sini itu dia berusia 70 tahun dan menghasilkan produksi sebanyak 100 ton. Misal kayak gitu ya. Misal kayak begitu cara bacanya. Jadi titik-titik ini adalah data produksi dari setiap golongan usia petaninya. Loh, kok saya hapus semua, Rek? Aduh. Ini kok anu Pak, sama Pak Ari, kok cuma 19 ini kelas pagi saja ya yang hadir? Sepertinya begitu Pak. Terus karena beberapa tuh saya tahu ada kesibukan seperti konsultasi skripsi dan lain sebagainya. Iya ya, bentar ya, saya balas si WA bentar. Oke, jadi ini tadi ya, ini adalah produksi. Ini adalah usia. Ya. Nah, OLS itu akan membentuk sebuah garis regresi yang jarak antara garis regresinya itu
dengan titik-titik datanya itu kalau dijumlahkan itu paling kecil. Ya Bapak Ibu. Jadi misal kita buat garis regresi pertama. Saya buat garisnya di sini. Ya. Berarti beta nolnya di mana Bapak Ibu? Letaknya kalau garis regresi yang pertamanya ini. Beta nolnya yang mana? Yang akan berpotongan dengan sumbu Y. Jadi titik ini akan menjadi beta 0. Ya. Kemudian beta satunya ini adalah slope-nya ini. Ya. Persentase perubahan produksi relatif terhadap perubahan usianya. Ini adalah beta satunya. Kita berangkat dari model ini ya Bapak Ibu ya. Ini, produksi sama dengan beta 0 ditambah beta 1 usia. Jadi, ini adalah beta 0, ini adalah beta 1. Nah, OLS, misalnya kita buat garis pertama ini dulu, yang warna biru ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita hitung selisih antara titik-titik ini dengan garisnya ini. Misalnya titik ini. Ini selisihnya berapa? Nah, ini selisihnya berapa? Ini misalnya titik yang ini selisihnya berapa? Ini juga. Ininya semua titik. Ya, dihitung selisihnya. Misal ini 2, ini 4, ini -8, misal. Ini 2 ya. Nah, kemudian selisihnya ini dikuadratkan dan dijumlahkan Bapak Ibu semua. Ngerti ya? Jadi misal ini 2 kuadrat ditambah ini berapa? 4, misal ya ini ya, 4 kuadrat ditambah ini 2 kuadrat ditambah ini -8. -8 kuadrat ditambah semua ya, ditambah seterusnya semua titik selisihnya. Misal ketemu 500 selisihnya. Oke ya. Sekarang kita buat garis berikutnya. Garis kedua misalnya garis keduanya ini. Yang warna hitam ini. Sama langkahnya. Kita hitung selisih titik-titik ini. Titik ini dengan garis hitamnya dihitung. Ya. Jadi misalnya ini, misal 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Misal ya, ini selisihnya dan ini 0,5 misal. Terus ketemu misalnya ini adalah 80. Terus dibuat garis ketiga lagi di sini. Dihitung selisihnya, ketemu jumlahnya adalah misal 400. Wes, dari berbagai garis akhirnya kita ini. Kemudian yang kita ketahui yang paling kecil adalah 80. Maka ini akan menjadi garis regresi OLS Bapak Ibu. Yang paling minimal jumlah dari selisih antara garis dan tiap titik itu yang paling kecil itu akan menjadi garis regresi OLS. Ya, sehingga garis hitam ini akan menjadi garis regresi OLS. Ya, jadi beta nolnya yang di sini. Kemudian beta satunya yang ya ini ya, slope-nya ini, slope dari garis ini. Paham ya Bapak Ibu ya? Dapat ya intuisi dari OLS ya? Oke? Maaf Pak, jadi boleh menyimpulkan nilainya apa maksudnya beta 1 itu diperoleh dari penambahan jarak itu ya Pak ya, Oh, kuadratnya. bukan, Pak. Jadi beta 1 itu slope-nya garis hitam ini, Pak. Slope. Beta Kalau 1 itu slope-nya ya berarti ya. slope garis hitam ini, betul. Beta nolnya itu adalah intercept-nya ini. Beta nolnya ini. Nah, yang saya tambahkan ini, Pak, itu untuk memilih garis. Apakah garis yang ini atau garis yang ini
atau garis yang ini, atau garis yang lain. Nah, Oh, maksudnya yang garis untuk yang menggambarkan regresinya ya, karena regresi kan betul, digambarkan linear lurus ya, Pak ya. betul, 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 betul. Jadi penjumlahan selisih antara tiap data dengan garis yang kita buat ini itu adalah untuk memilih garis mana, ya, garis mana yang akan menjadi garis regresi OLS. Dan dia pasti akan garis yang terpilih adalah pasti garis yang jumlah kuadrat dari selisih ini paling minimal, paling kecil. Ya, Makanya namanya ordinary least square ya, Pak ya. betul, Kuadrat exactly, terkecilnya. betul. Itu kenapa yang namanya itu, Pak. Dapat ya poinnya ya, Pak Ari ya, dan teman-teman ya. Ya, Pak. Nah, kalau sudah, oh ternyata yang paling kecil itu garis yang hitam ini, begitu ya. Garis yang hitam ini. Nah, sehingga inilah yang menjadi garis OLS ya. Nah, garis hitam ini akan kita cari sudah. Beta nolnya adalah di sini. Beta satunya adalah slope dari garis hitam ini. Gitu. Jadi beta nolnya bisa aja garis biru, bisa aja yang ini. Tapi ini adalah bukan garis regresi OLS gitu. OLS itu yang hitam ini, garis hitam ini gitu, ya. Nah, itu caranya Bapak Ibu untuk mendapatkan angka beta 0 dan beta 1 itu intuisinya cara apa ya semacam logikanya itu begitu. Ya, logikanya itu begitu. Ya, dari berbagai opsi nanti kita buat garis lurusnya itu OLS itu pasti akan memilih garis yang paling kecil jumlah kuadrat dari selisih antara datanya dengan garis regresinya. Kalau bahasa sederhananya sih, saya akan katakan bahwa OLS itu adalah garis regresi yang paling fit terhadap datanya. Dia berada paling mendekati datanya gitu, tengah-tengah begitu ya. Itu. Nah, itu kenapa Bapak Ibu, saran saya kalau Bapak Ibu melakukan analisis regresi dan datanya adalah rasio seperti ini, itu Bapak Ibu menurut saya perlu buat scatter plot dulu. Scatter plot dulu, dilihat datanya itu terskatternya kayak gimana. Apakah begini? Apakah jangan-jangan dia nanti begini hubungannya? Atau dia nanti begini, kubikel begitu. Nah, itu penting ya. Jangan-jangan dia nggak linier, ya kan? Itu penting untuk Bapak Ibu membuat scatter, ya, di scatter dulu datanya. Bener nggak ya linier gitu? Kalau linier ya udahlah, oke gitu. Tapi kalau nggak ya nanti apa mispesifikasi modelnya, ya gitu ya. Itu LS. Nah, itu intuisinya. Kalau secara matematis, Bapak Ibu bisa ini ya melakukan minimisasi terhadap formula ini nanti ketemu beta 1 dan beta nolnya. Kalau mungkin saya ngajar teori saya akan apa lakukan minimisasi ini, proses ini, tapi karena saya nggak ngajar teori saya skip ya. Tapi intuisi OLS itu yang kayak tadi ya. Oke, sekarang saya melangkah ke regresi di dalam stata, regresi OLS di dalam stata. Ya, jadi regresi OLS di dalam stata Bapak Ibu itu diberikan dengan memberikan instruksi regress. Regress. Regress diikuti variabel dependent, variabel Y, kemudian diikuti variabel independennya, X-nya. Nah, karena model kita variabel dependentnya adalah produksi, maka regress produksi variabel independennya usia. Ya, nah ini. Jadi ini adalah instruksi yang kita berikan kepada Stata. Hei Stata, lakukan regresi OLS terhadap model ini. Berikan kata regress, spasi produksi, spasi usia. Ya, coba Bapak Ibu latihan pakai data yang kemarin. Coba, apakah bisa? Pak Ari bisa Pak, bisa share screen. Coba, saya pengen kasih tunjuk ke yang lain. Saya di device terpisah ya, Pak, tapi sebentar saya kasih kameranya. Mm-mm.
Seperti ini Pak, ini tampilan saya Stata 15. Apakah terlihat jelas? Iya, ya iya sih, cuman nggak jelas Pak, nggak kelihatan. Oke, nggak apa-apa Pak Ari, thank you. Yang coba yang lainnya Bapak Ibu yang pakai device-nya satu gitu bisa share screen kah? Ini Pak Ari kayak di lantai 7 ya? Iya, bukan ya? Lantai 7 apa lantai ruang diskusi itu? Bapak Ibu ada yang ini bisa share screen? Nggak ada. Gimana ini? Kata-katanya saya dikte dari sini, regress, spasi. eh, nggak ada ya? Oke, saya aja kalau kayak gitu ya. Hmm, 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 hmm. Bentar, saya nyari file saya dulu. Izin Bapak, Mhm. izin share screen Pak. Oh iya, 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 silakan Pak. Bisa ya, bisa share screen ya. Hmm. Apakah sudah kelihatan Pak? Sudah Pak, sudah. Oke, itu Kira-kira ya. seperti ini Pak ya, kalau nggak Mm-mm. salah Pak. Betul, betul. Jadi itu Pak siapa namanya? Ya, Pak Rismawan sudah share screen. Di situ beliau memberikan instruksi regress, diikuti variabel produksi, diikuti variabel independennya yaitu usia. Di enter, ketemulah hasilnya. Ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat hasilnya ya. Yang perlu Nanti kemarin. yang perlu menjadi ini perhatian Bapak Ibu adalah pertama di koefisiennya ini. Koefisien ya. Koefisiennya untuk usia adalah min 19,88. Kemudian cons itu adalah konstantanya. Artinya cons itu adalah konstanta itu adalah beta nolnya kalau di model kita tadi ya, beta 0. Beta satunya itu adalah itu koefisien usianya min 19,88. Ya, jadi konstantanya 3049, koefisien usianya adalah min 19,88. Ya, tuh. Kemudian yang kedua yang menjadi fokus Bapak Ibu adalah signifikansi statistiknya. Signifikansi statistik Bapak Ibu bisa cek di p-value-nya ini di kolom P lebih besar daripada T-nya ini. Ya, terlihat di sini p-value-nya adalah 0,000 ya untuk usia. Untuk konstantanya beta 0 juga 0,000 ya. Kalau kita mau menggunakan standar umum untuk melihat signifikansi statistik sebuah variabel, pengaruh sebuah variabel, itu kan kita bisa pakai berapa biasanya? 1%, 5%, dan 10% ya untuk social science. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa dia secara statistik signifikan semua karena dia kurang dari 10%, bahkan kurang dari 1%. Gitu ya. Artinya variabel usia ini dia memang mengaruhi produksi. Ya, gitu. Oke ya, untuk apa namanya? Cara mendapatkan ini nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Bisa memberikan instruksi ya, regress, produksi, diikuti usia. Produksi sebagai variabel dependent, usia sebagai variabel independent. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Oke. Thank you Pak Rismawan, bisa di take down. Oke. Baik Pak. Ya. Jadi, kalau kita tuliskan tadi, berdasarkan hasilnya, itu berarti produksi sama dengan beta nolnya tadi 3,3 ribu ini ya, 3.000 ya 3.000 something. 3.050 ini ya. Ditambah minus kan tadi ya, berarti ini min. Min
19,89 usia. Ya, jadi ini. Jadi beta 0-nya sudah kita peroleh, beta 1-nya juga sudah kita peroleh dengan menggunakan metode estimasi OLS. Gitu ya. Jadi yang terpilih adalah itu. Secara statistik dia signifikan. Nah, interpretasinya gimana? Interpretasinya adalah pertama kita fokus ke variabel usia dulu. Ya, di sini dia negatif tandanya Bapak Ibu. Ya, tandanya dia negatif. Kalau misalnya usia kita ganti kita input nilainya kita tambahkan 1 tahun. Jadi ketika usia bertambah 1 tahun, usia petani bertambah 1 tahun, maka produksi akan naik apa akan turun, Bapak Ibu? Loh, mana? Turun. Akan turun ya. Jadi produksi jagungnya akan turun. Seberapa banyak turunnya? Sebanyak 19,89 kg misal, kalau satuannya kilo. Ya, karena sign-nya negatif gitu. Jadi dia berkebalikan dengan apa yang kita prediksi. Kalau kita kan awalnya prediksi semakin tua usia petaninya, dia semakin berpengalaman begitu sehingga produksinya harusnya naik gitu. Tapi enggak ternyata. Ternyata kalau semakin tua usia si petani, malah justru produksinya akan semakin turun. Dan berapa besaran penurunannya? Yaitu sebesar ini, beta 1-nya ini. Beta 1 estimate ini, ya. Minus 19,89 kilo. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian signifikansi statistik tadi terlihat ya, dia p-value-nya kurang dari 1% bahkan. Jadi ya dia signifikan secara statistik. Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menampilkan hasil regresi tadi ke dalam sebuah tabel regresi dengan standar jurnal. Seperti sama kemarin saya bilang, kita bisa menggunakan instruksi outrack2. Ya, outrack2 using, kemudian beri spasi, beri nama file penyimpanan dari hasil regresi Bapak Ibu. Kalau saya misalnya hasil regresi.doc, ya, koma append misalnya. Berarti nanti di append ya. Gitu. Coba Bapak Ibu memberikan instruksi ini. Ya, outrack2 using hasil regresi.doc, append. Pak Rismawan berhasil, Pak? Skill, Pak. Coba boleh di share screen lagi, Pak, biar. Oh, ya, baik, Pak. Itu ya. Nah, ini. Jadi di situ sudah terlihat bahwa usia koefisiennya adalah Outrack ya. min 19,89, kemudian konstantanya adalah 3050. Di situ juga ada observasi, ada R square-nya sebesar berapa. Nah, secara otomatis Stata akan memberikan informasi standar error-nya itu di dalam tanda kurung, kemudian tanda bintangnya itu apa. Jadi enak sudah kalau Bapak Ibu buat regresi untuk tesisnya sudah pakai gini aja. Nggak usah manual ya, langsung begitu. Nah, yang mungkin nanti Bapak Ibu untuk jadi PR adalah ini, ngatur koma di belakang angkanya. Bapak Ibu bisa setup koma misalnya 19,89 something. Jadi 3 angka di belakang koma, bisa. Ya. Kemudian selain observation R square, Bapak Ibu juga bisa menambahkan adjusted R square. Itu bisa. Nanti Bapak Ibu browsing aja. Ya, itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Gitu. Ya. Jadi ini terlihat sudah secara statistik yang signifikan mana semua variabel. Gitu ya. Oke, Pak Rismawan, matur suwun. Terima kasih. Oke, bisa di take down, Pak. Makasih ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Terus berarti untuk hari ini itu saja ya. Saya share bagaimana melakukan regresi sederhana di
di dalam stata, kemudian menampilkannya dalam sebuah tabel output sesuai dengan standar jurnal, gitu ya. Itu Bapak Ibu sekarang sudah tahu. Jadi nanti kalau ngerjakan tesis, hasil regresinya bisa ditampilkan seperti itu. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tadi hasil regresi saya yang dalam bentuk Word itu kesimpannya ke dokumen, bukan ke folder yang dulu pernah dibuat Nah, khusus untuk hasil latihan itu stata. sudah set up apa belum Kira-kira tadi? udah apa? Sudah set up Oh, belum video? berarti do file yang kemarin minggu lalu tuh di run semua dulu gitu ya, Pak? Ya, Ibu setting Eh, dulu CD-nya ya, CD apa itu oh, di setup berarti dulu. perintah-perintah yang lama meskipun itu saya buka filenya pakai open tetap harus di run dulu dari awal gitu ya, Pak? Mm-mm. Oke, oke, oke. Ya, Pak. Mm-mm. Makasih, Pak. Yuk, gitu ya. Kalau mau apa sebenarnya kalau mau simple itu sebentar. Saya buka do file saya dulu. Saya bentar ya Bapak Ibu, saya cari do file saya dulu. Oh ini saya nggak tahu ya apa ini ya. Jadi kalau ini ya Bapak Ibu mau apa ngeran ininya. Kalau Bapak Ibu malas ngetik gitu ya, kemarin kan sudah saya kasih do file ya. Bapak Ibu tinggal apa ini blok di do file-nya, kemudian klik ini ya, do ini ya, tanda panah ini ya, do. Ya, jadi di blok ini misalnya mau naruh apa di folder yang kemarin, maka SC-nya, apa CD using-nya itu Bapak Ibu blok di do file Bapak Ibu, kemudian pilih do-nya ini, klik ya, nanti akan set up dia di sana, ya, dia akan apa langsung apa ini, gitu ya. Oke, kalau gitu enggak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu, nggak ada ya. Kalau enggak ada, berarti saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita insya Allah akan membahas terkait dengan bagaimana melakukan regresi di stata untuk multiple ya. Jadi variabel independennya lebih dari satu, kemudian bagaimana kalau ada variabel dummy-nya sebagai variabel independennya. Gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, menjadikan keberkahan buat Bapak Ibu. Saya minta maaf kalau ada salah kata selama saya ngajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan take care. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.